Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Insya Allah sahabat, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali, yaitu tentang fi'il madi maklum. Fi'il madi maklum ya, ini adalah kebalikan dari fi'il mudhari maklum. Kalau fi'il mudhari maklum yang sudah kita pelajari adalah suatu pekerjaan yang menjelaskan sedang atau akan, ya, sedang atau akan dikerjakan. Nah, sedangkan fi'il madi adalah suatu pekerjaan yang dia itu telah dilakukan, berarti sudah terlewat, ya. Kalau mudhari sedang atau akan dilakukan, berarti prosesnya masih berjalan. Tapi fi'il madi maklum itu pekerjaannya sudah dilakukan. Nah, fi'il madi, ya, fi'il madi dilihat dari waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua, ya. Sama seperti fi'il mudhari. Fi'il madi maklum dan fi'il madi majhul. Nah, sama dengan fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari yang maklum, ada fi'il mudhari yang majhul. Lalu apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Fi'il madi maklum adalah memiliki arti telah me. Ya, rumusnya itu kalau fi'il madi maklum berarti dia itu telah me. Ya, telah melaksanakan, telah makan, telah minum dan lain sebagainya. Pokoknya telah me. Sedangkan fi'il madi majhul, nah, perbedaannya sedikit. Dia telah dilakukan. Berarti ini bersifat pasif, ya. Kalau yang madi maklum dia bersifat aktif, telah me. Tapi kalau madi majhul itu bersifat negatif, ya, bersifat negatif, jadi telah dilakukan, ya. Insyaallah mudah dipahami, sederhana. Selanjutnya, fi'il madi maklum memiliki 3 bentuk, ya. Jadi fi'il madi maklum itu memiliki 3 bentuk atau tidak 3 format cara pembuatan fi'il madi yang maklum, ya. Atau dalam istilah shorof dinamakan wajan, ya, timbangan atau format. Adapun bentuk-bentuk wajan dari fi'il madi maklum itu adalah, nah, ini bentuk fi'il madi maklum itu ada 3. Ada yang wajannya fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Jadi harokatnya ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Semuanya madi maklum. Jadi kita fokus kesempatan hari ini akan membahas fi'il madi maklum yang memiliki 3 pola pembentukan, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, sekarang tasrif fi'il madi maklum wajan fa'ala. Jadi wajan fa'ala atau format fa'ala itu maksudnya sahabat melihat harokatnya itu fathah semua, berarti nanti harokatnya harus fathah semua. Kataba, ya. Jadi semuanya jadi satu format, fa'ala, kataba. Nah, harokatnya sama. Nah, sahabat, untuk memahami tasrif fi'il madi maklum ini, sahabat harus menghafal format dari tasrif fi'il madi maklum ini. Jadi nanti ketika menemukan kalimat yang lain yang sewajan atau yang seformat dengan fa'ala, nanti bisa dengan mudah untuk mentasrifkannya. Dan insya Allah itu menjadi dasar yang menguatkan sahabat ketika ingin mempelajari bahasa Arab lebih dalam. Kita ambil contoh kalimat kataba, ya. Kata kataba di sini. Kataba. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabetuma, katabetunna, katabatu, katabena. Nah, inilah salah satu nada mungkin, ya, yang mungkin bisa sedikit membantu untuk menghafal tasrif fi'il madi maklum. Seperti layaknya fi'il mudhari majhul, di sini ada yang gaib, ada yang mukhatab, ada yang mutakallim. Yang gaib maksudnya adalah orang ketiga, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia orang ketiga. Sedangkan mukhatab, ya, mukhatab ini orang kedua.
Sedangkan mutakalim ini adalah orang pertama atau orang yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara. Nah, di sini juga ada kolom mudzakkar dan muannas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang tabel ini dia adalah khusus untuk mudzakkar, ya. Kalau kolom yang di bawahnya katabat, katabata, katabna, dia khusus untuk muannas. Nah, untuk mengartikannya, sahabat perlu memahami bahwa di dalam kataba ini ada domir huwa, ya. Seperti tasrif isim domir. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, itu di dalamnya ada domir yang tersembunyi. Maka ketika sahabat ingin mencoba mengartikannya, maka domir yang tersembunyi dalam fiil-fiil ini bisa sahabat gunakan. Contoh, kataba. Nah, huwa kan, berarti dia seorang laki-laki telah menulis. Kenapa telah menulis? Karena ini adalah fiil madi, ya, fiil madi maklum. Kalau mudhari kan sedang atau akan, ya. Nah, tapi di sini kita artikan dia seorang laki-laki telah menulis. Kataba. Nah, dia dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka semua laki-laki telah menulis. Nah, tabel ini khusus untuk mudzakkar atau laki-laki. Yang kedua, yang gaib untuk muannas. Jadi berubah, asalnya kataba jadi katabat. Ini format yang baku dari sananya. Katabat, katabata, katabena. Nah, dia seorang perempuan telah menulis. Katabata, dia dua orang perempuan telah menulis. Katabena, mereka semua perempuan telah menulis. Nah, selanjutnya mukhatab, orang yang diajak bicara, maka tabel yang merah ini dia untuk mudzakkar. Dan tabel yang putih ini dia untuk muannas. Katabda, di dalamnya ada domir. Domir apa? Domir anta, ya. Jadi katabda jika diartikan kamu seorang laki-laki telah menulis. Katabtuma, kamu dua orang laki-laki telah menulis. Katabetum, kamu sekalian laki-laki telah menulis, ya. Katabeti, kamu seorang perempuan, ya, muannas telah menulis. Katabtuma, ini ada format yang sama, tidak jadi masalah, nanti tergantung kalimatnya saja, ya, tergantung jumlahnya. Jadi nanti bisa diartikan kamu dua orang, bisa diartikan kamu dua orang perempuan, atau kamu dua orang laki-laki. Tergantung konteks kalimatnya nanti. Katabetunna, kamu sekalian perempuan telah menulis. Katabtu, saya telah menulis. Jadi ini tabel mudzakkar muannas. Jadi katabtu dan katabna ini bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannas. Seperti ya kalimat saya dan kami, kan? Berarti itu bisa dipakai untuk saya, untuk laki-laki, ataupun untuk saya. Contohnya seorang perempuan. Katabena, kami telah menulis. Nah, ini sangat mudah dan sederhana. Jadi tahapannya sahabat memahami dulu tasrif fi'il madi ini, terus dihafalkan sebagai apa? Sebagai dasar yang nanti akan mempermudah sahabat ke depannya. Nah, ini contoh dari tasrif fi'il madi maklum yang wajan fa'ala. Selanjutnya, kita mengambil beberapa contoh yang termasuk kepada wajan fa'ala. Nah, kita dapati contoh nasoro. Nasoro ini menolong. Nah, maka tidak bisa menjadi nasiro atau nasuro. Tidak bisa menjadi seenaknya saja. Tetapi nasoro ini sudah masuk kategori fi'il yang wajannya fa'ala. Berarti harokatnya disamakan. Nasara, sataro, memotong. Qa'ada, duduk. Hasada, dengki. Rozako, memberi rizki. Farodo, menentukan. Nah, ini fi'il-fi'il ini masuk kepada wajan atau format fa'ala. Jadi tidak bisa dirubah-rubah seenaknya. Jadi nasiro, nasuro, atau sataro. Jadi satiro, saturo tidak bisa. Karena ini sudah baku dari sananya. Ini beberapa contoh
fiil yang masuk ke wajan fa'ala. Selanjutnya sahabat, kita akan mengambil contoh fiil madi maklum wajan fa'ila. Nah, tasrifnya pada dasarnya sama saja, tinggal dirubah harokatnya. Asalnya kan fa'ala, ini fa'ila. Nah, salah satu contoh fiilnya ini adalah hamida. Maka untuk mentasrifkannya sangat mudah. Jika sahabat sudah menghafal yang tadi wajan fa'ala, ini akan otomatis mudah sekali. Tinggal dirubah sedikit harokatnya. Hamida, 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 hamidu, hamidat, hamidata, hamidna, hamidata, hamidatuma, hamidatum, hamidati, hamidatuma, hamidtunna, hamidtu, hamidna. Secara fungsinya juga sama ya. Ada 3 tabel, ghaib, mukhatab, mutakalim. Format dasarnya sama. Tabel yang hijau untuk mudzakkar, yang kuning ini untuk muannas, sama seperti yang tadi. Tabel yang mukhatab ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Dan mutakalim ini bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Untuk mengartikannya sama. Sahabat harus memahami terlebih dahulu seperti yang semula di dalam kalimat ini, di dalam kata ini ada dhamir tersembunyi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, jadi dhamir-dhamir yang tersembunyi ini jangan dilepaskan dari kata hamida ini ketika diterjemahkan. Ya, hamida terpuji, berarti ada dhamir huwa. Dia seorang laki-laki dia seorang laki-laki terpuji. Begitu juga sampai selesai hamidtu, hamidna. Nah, selanjutnya kita ngambil beberapa contoh fiil-fiil yang termasuk ke dalam wajan fa'ila. Jadi tidak sembarangan ya kita memasukkan atau merubah harokatnya menjadi fa'ila. Kenapa? Karena kalimat-kalimat atau kata kerja itu, fiil itu memiliki wajan-wajan tersendiri, sudah baku dari sananya. Seperti hamida. Hamida tidak bisa menjadi hamada atau hamuda, tapi hamida, memuji. Sami'a sudah baku dari sananya, wajan fa'ila, fa'ila. Sami'a, harokatnya disamakan. Sami'a tidak bisa menjadi sama'a atau samu'a. Alima, mengetahui. Fariha, senang. Amila, melakukan. Rogiba, bisa senang atau benci. Nah, wajannya ini semua wajannya sama, wajan fa'ila, harokatnya sama ya, fa'ila, fariha, alima, rogiba, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh untuk memberikan pemahaman kepada sahabat. Beberapa contoh fiil-fiil yang sudah baku wajannya itu wajan fa'ila. Selanjutnya, untuk tasrif fiil madi ma'lum yang wajan fa'ula, pada dasarnya sama tadi, cuma tinggal merubah harokatnya saja. Asalnya tadi fa'ila jadi fa'ula. Contohnya di sini ya. Karuma kan, karuma berarti karuma ini tidak bisa menjadi karima atau karuma, tidak bisa. Kenapa? Karena kata karuma ini sudah baku dari sananya, dia mengikuti wajan fa'ula ya, harokatnya sama kan, fa'ula, fatah, doma, fatah, karuma, fatah, doma, fatah, karuma. Mentasrifkannya sama dengan tadi, dengan hamida. Karuma berarti karuma, karuma, karumu, karumat, karumata, karumna, terus sampai dengan selesai. Sama, tasrifannya tidak berubah. Jadi kuncinya sahabat tinggal menghafal saja satu pola. Contoh yang tadi yang pertama fa'ala. Nah, udah dihafalkan. Nah, nanti kesananya beberapa kalimat bisa dimasukkan dengan format yang tadi. Sangat mudah, sangat sederhana, insya Allah gampang. Allah memberikan kemudahan. Nah, contoh yang lain adalah syarufa, mulia. Saluha, beres. Koruba, dekat. Bisa tidak koruba dirubah jadi karoba atau kariba? Tidak. Kenapa? Karena karuba sudah baku dari sananya, harus wajan fa'ula, koruba. Ba'uda jauh, sahula mudah, khobusa keji, dorupa cerdik. Nah, ini beberapa contoh saja untuk memberikan pemahaman yang sempurna kepada sahabat. Beberapa kata kerja yang dia sudah baku, tidak bisa diganggu gugat ya. Mengikuti wajan fa'ula ya. Ya, jadi harokatnya sama, fatah, doma, fatah. Demikian sahabat pemaparan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman, kemudahan kita di dalam belajar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dame. Dape. Debol.